Selamat datang pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Bapak Hongki Hadianto di SD Mary Yosef Pontianak pada kelas 6. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 6. Kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran kedua tentang ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial. Subpelajaran berita bohong atau hoax. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen. Agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami dalam pelajaran kami pada hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar, makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segera pulang dan mandi, dan bergantilah pakaian yang baru dan bersih tentunya. Menggunakan masker. Menggunakan masker harus tertutup hidung, mulut dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Namun, jika kita berada di luar dan tidak menemukan air yang mengalir dan sabun, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Itu pun kalau di saat yang terpaksa sekali. Oke, materi pada hari ini seperti biasa Bapak akan berikan dalam bentuk video dan akan di-sharekan di channel YouTube milik sekolah. Oke. Dan filenya Bapak buat dalam bentuk file PDF dan PowerPoint dan akan Bapak sharekan di Google Drive milik sekolah tentunya. Namun demikian materi ini Bapak tetap akan memberikan sumbernya dari buku informatika terbitan Erlangga. Ya. Ancaman online. Oke. Gambar ini Bapak dapatkan dari internet. Ya, dari sini kalian bisa klik kalau kalian punya filenya. Oke. Ini sebagai pertanggungjawaban bahwa kita menggunakan hak milik orang lain. Ya, karena kita mungkin tidak bisa meminta izin langsung, tetapi kita bisa memberikan informasi, kita mendapatkan gambar ini di
situs yang ada. Pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 sebenarnya ya, Bapak maaf ada kesalahan. Pertemuan ke-7, ancaman online atau hoax dan pedoman bermedia sosial. Sepertemuan berita bohong atau hoax. Silakan buka bukunya di halaman 40 sampai 41, tidak banyak. Oke. Ini bukunya ya. Bapak menggunakan buku ini untuk membuat materi pembelajaran pada hari ini. Ya, apa yang kita pelajari adalah ancaman online, hoax dan pedoman bermedia sosial. Tapi pada hari ini berita bohong atau hoax, ya. Oke, peta konsep. Peta konsep dapat kita lihat pada halaman 34 pada buku informatika. Ya, ancaman online, hoax dan pedoman bermedia sosial. Akan kita pelajari tentang ancaman online, sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, mempelajari tentang cyberbullying, konten tidak pantas, serangan spam, spyware dan phishing, plagiarisme, pembajakan produk digital. Pada hari ini kita akan mempelajari berita bohong atau hoax dan materi berikutnya pedoman bermedia sosial. Kompetensi dasar halaman 34. 3.2 mengidentifikasi aturan dan keselamatan dan keterampilan dalam berinternet yang meliputi mengidentifikasi ancaman online, menjelaskan berita bohong atau hoax, dan menjelaskan pedoman bermedia sosial. 4.2 menerapkan aturan keselamatan dan keterampilan dalam berinternet yang meliputi mempresentasikan cara mengatasi ancaman online, menentukan berita bohong atau hoax, dan membuat poster pedoman bermedia sosial. Indikator ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman online. Ini ada di halaman 34 sama. 2. Menjelaskan berita bohong atau hoax. 3. Menjelaskan pedoman bermedia sosial. Keempat, mempresentasikan cara mengatasi ancaman online. Kelima, menentukan berita bohong atau hoax. Dan yang terakhir, keenam, membuat poster tentang pedoman bermedia sosial. Jika kita ada waktu, kita akan membuatnya. Bagian B, berita bohong atau hoax. Ya, ini ada di halaman 40. Apakah kamu pernah memperoleh lembaran informasi berupa teks, gambar, link berita, atau lainnya? Jika pernah, apakah kamu menerima kebenaran informasi itu sebelum membagikan kepada teman-teman yang lain? Atau apakah kamu langsung menyebarkan informasi itu? Sebelum membagikan informasi, kamu sebaiknya menahan diri dan memeriksa kembali kebenaran berita tersebut. Hal itu karena bisa saja informasi yang diberikan berisi berita bohong. Berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax banyak disebarkan melalui media online. Mengapa seseorang membuat dan menyebar hoax? Ada beberapa alasan, antara lain merusak nama baik orang lain, mencari ketenaran, ingin memecah persatuan, mencari keuntungan, dan menghasilkan pendapatan dari iklan. Ya, jenis berita hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah terkait isu-isu politik dan SARA. Ya, SARA itu suku, ras, agama, dan antar golongan. Hoax sangat berbahaya karena dapat merugikan bagi pihak korban yang difitnah. Selain itu, hoax juga dapat merusak cara berpikir setiap orang.
Hoax dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan sebuah kebohongan menjadi kebenaran. Harus hati-hati itu. Wah, mengerikan ya. Bagaimana caranya agar kamu tidak mudah terhasut hoax? Perhatikan langkah-langkah berikut untuk memastikan sebuah informasi dikatakan asli atau fakta atau berita bohong atau hoax. 1. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari situs, cermatilah URL situs tersebut. Apakah berasal dari situs yang belum teridentifikasi sebagai institusi pers resmi? Misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya perlu diragukan kebenarannya. Apa itu URL? URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, ya. Uniform Resource Locator. Istilah lain untuk menyebut alamat website. Oke? Ini warna biru berarti bisa kita klik. URL ini berfungsi membawa Anda atau kita ke sebuah website spesifik yang ingin dituju. Biasanya, kita akan diminta mengetikkan alamat ini di bagian address bar yang ada di browser. Lalu, kembali ke pertanyaan awal, apakah URL sama dengan domain? Apa fungsi URL yang membedakan dari domain? Fungsi URL, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita memakai sedikit perumpamaan. Jika boleh diibaratkan website adalah rumah, maka untuk menuju rumah itu, kita atau Anda perlu alamat. Dalam dunia virtual, alamat inilah yang disebut dengan URL. Domain juga merupakan komponen dari alamat itu sendiri. Secara spesifik, domain menunjukkan pemilik rumah atau nomor rumah dari sebuah website. Tapi domain tidak bisa memberikan petunjuk lengkap tentang lokasi sebuah website. Oke, materi ini Bapak ambil dari link ini, ya. Ini adalah materi tambahan, ya. Untuk kalian di buku tidak ada. Ini dari sini. Apa itu URL ya? Ini materi tambahan untuk kalian. 2. Periksa fakta. Ini di halaman 41 masih. Perhatikan sumber dan penulis berita. Perhatikan juga apakah berita dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita yang cenderung memiliki sifat subjektif. Misalkan, ya. Misalkan, tunggu. Kalau yang subjektif, misalnya ada berita tentang ini, tentang misalnya sesuatu, misalnya Bapak dengan seseorang, dan Bapak tidak suka dengan orang itu. Maka Bapak akan memberikan berita tentang kejelekannya. Padahal belum tentu orang itu melakukan hal yang kita ceritakan. Ya. 3. Mencari sumber lain dan membandingkannya. Berita hoax sering menggunakan judul provokatif dan memancing emosi pembaca. Isinya pun dapat diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai keinginan si penulis berita.
Jika menemukan hal seperti itu, sebaiknya kamu mencari referensi berupa berita serupa dari situs resmi. Kemudian membandingkan isinya. Dengan demikian kamu sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Oke, bagian keempat masih halaman 41, cek keaslian foto. Berita hoax sering mengandung gambar atau foto yang dimanipulasi. Terkadang foto itu asli, tetapi diambil di luar isi berita. Kamu dapat menggunakan bantuan Google Reverse Image Search untuk memeriksa kebenarannya. Jadi di sini kita bisa memasukkan gambar, nanti akan dianalisa apakah gambar kita yang kita masukkan itu betul atau tidak. Ya. Google Reverse Image memungkinkan kamu melakukan pencarian di Google dengan gambar. Caranya mudah, masuk ke situs reverse.photos, unggah gambar yang ingin kamu periksa kebenarannya. Unggah berarti kita memasukkan gambarnya. Ya. Kamu akan melihat web lain dengan gambar-gambar yang sama. Informasi ini dapat memberitahu situs-situs lain di mana gambar-gambar tersebut digunakan dan apakah gambar-gambar itu digunakan di luar situasi berita. 5. Bertanya pada orang tua atau guru. Kamu dapat menanyakan kebenaran suatu informasi kepada orang tua atau gurumu. Mintalah penjelasan dan pendapatnya mengenai informasi tersebut. Klarifikasi informasi penting dilakukan agar kamu tidak terlarut dalam informasi yang tidak jelas sumbernya. Terima kasih sudah menonton video tentang ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial sub pelajaran ancaman online. Mohon maaf jika materi pada hari ini masih ada salah-salah. Dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Sekian materi pembelajaran pada hari ini bersama Bapak Hongki Hadianto di kelas 6. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita akan mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Bye-bye.